Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi kuremas dalam genggamanku, matahari dan rembulan kutelan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Sang Singgasana, dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kameswara, Peggy Paliama sebagai si Gagu Bisu, Ashari sebagai Panci Tumper, Suryadin sebagai Suro Cipang, Rifki sebagai Gajah Lampor, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Seorang perempuan cantik, diiringi oleh seorang pemuda yang tampan, masuk ke dalam warung itu. Kameswara memperhatikan perempuan itu dengan seksama. Namun mendadak dia tertegun melihat sebuah tanda aneh di keningnya. Oh, pasti perempuan ini yang sedang aku cari. Ada sebuah tanda aneh di keningnya. Sebuah bulatan kecil berwarna merah. Cukup cantik. Sayang senyumnya mempunyai kesan menggoda. Jenis wajah penggemar nafsu. Apakah Nyai ngeresaki dahir sarapan? Benar, Mbok. Buatkan 2. Nasi apa, Nyai? Aku suka sekali nasi pecel, Mbok. Buatkan aku pecel dan lauknya, kalau ada daging, ayam boleh. Daging sapi pun boleh. Silakan duduk dulu, Nyai. Aku akan meracikan lebih dulu. Perempuan Bina. Gampangnya ia mengerling kepadaku. Kameswara kembali melanjutkan menelan nasi pecel yang tiba-tiba saja terasa seret di tenggorokannya. Kembali Kameswara memperhatikan perempuan itu, dan ketika melihat, dia nampak berbicara dengan gerakan tangan terhadap teman lelakinya. Kameswara terkejut. Hah, orang itu bisu. Arya Sundoro ternyata benar. Lalu untuk apa perempuan itu mengumpulkan orang-orang bisu?
Bisu artinya tidak bisa berbicara. Apakah maksudnya agar mereka, para orang-orang bisu itu, tidak bisa membocorkan apapun yang dilihatnya? Begitukah? Kameswara semakin penasaran untuk mengetahui rahasia yang ada di balik keanehan perempuan bernama Saur Pitutur itu. Kameswara sengaja memperlambat makannya, bahkan kemudian minta tambah lagi untuk dapat mengawasi apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Waktu terus bergerak, dan beberapa saat kemudian perempuan itu segera membayar makanannya. Apakah 3 atau 4 keping perak ini masih kurang, Mbok? Wah, terlalu banyak sekali, Nyai. Terlampau banyak. Pakai uang yang kecil saja. Kalau begitu ambil saja kelebihannya. Mungkin bisa kau pergunakan untuk menambah modal daganganmu. Iya. Masakanmu enak. Aku suka. Terima kasih, Nyai. Terima kasih banyak, Nyai. Dengan sekali lagi mengerling kepada Kameswara dan mengumbar senyum nakalnya, perempuan itu kemudian melangkah. Kameswara segera beringsut menghindar ketika perempuan itu justru lewat di sebelahnya dan kakinya nyaris menyentuh tubuhnya. Oh, Wong Edan, pinang sekali dia. Oh, Nyai mendapat uang banyak sekali darinya. Nampaknya ia baik hati sekali. Apakah Nyai kenal dengannya? Tidak, ia bukan orang sini, Den. Baiklah, aku juga bermaksud membayar makananku. Tetapi maaf, Nyai, aku tidak mempunyai uang cukup banyak kecuali seharga daganganmu saja. Oh, tidak apa-apa. Tidak usah bayar juga tidak apa-apa. Perempuan itu telah memberi terlampau banyak. Maka, biarlah Kisanak tidak usah membayarnya. Jangan begitu, Nyai. Terimalah ini. Meski aku hanya membayar sekedar sesuai dengan harganya. Baiklah, terima kasih. Aku semakin yakin jika memang perempuan itu yang dimaksud. Ia nampak hanya berjalan-jalan saja di antara orang-orang yang berjualan, tanpa menawar atau menaruh minat sama sekali terhadap dagangan mereka. Nampaknya ia sedang berbicara dengan seseorang. Kameswara yang membayang-bayangi perempuan bertanda merah pada keningnya itu bergegas menuju ke belakang sebuah warung yang berdinding bambu. Pemuda itu hanya membutuhkan waktu sekejap untuk merapal ajian Panglimunan. Mendadak Kameswara gaib. Bagaimana? Ia belum juga menampakkan diri. Aku sudah mengelilingi sudut-sudut pasar ini. Akan tetapi mereka tidak aku temukan. Mereka tidak akan berani mengingkari janji Pradapa. Mereka tahu benar apa akibatnya jika mereka berani mengingkari janji. Mereka pasti datang. Jika ternyata mereka berbuat gila, tidak mau datang bagaimana? Tidak ada tempat sekecil yang semut sekalipun yang dapat mereka pergunakan untuk bersembunyi. Keliling pasar ini sekali lagi. Jika sudah kembalilah ke sini lagi. Ya, baiklah, Nyai. Sekali lagi, lelaki yang bernama Pradapa itu mengelilingi pasar. Dengan tidak menyolok mata, dia memperhatikan setiap pengunjung pasar. Namun ternyata, orang-orang yang mereka tunggu tidak kunjung muncul. Pradapa kembali menemui Saur Pitutur yang telah bergeser tempat. Bagaimana? Tidak ada. Aku tidak yakin mereka berani berbuat macam ini kepadaku. Pasti ada apa-apa yang menimpa mereka. Iya. Apa yang harus kita lakukan? Kita tinggalkan tempat ini. Akhirnya, Saur Pitutur bersama Pradapa dan disertai oleh pemuda yang tidak pernah berbicara apapun karena bisu, bergegas meninggalkan tempat itu. Namun ketika mereka baru saja melintas jalan di mana ada beberapa dokar yang menunggu penumpang, Saur Pitutur dan kedua kawannya melihat seseorang tengah menunggu. Kenapa kau memandangi aku seperti itu, Nyai? Aku mengira kau tidak menepati janji Juru Sungguh. Aku tidak senang berkeliaran dalam pasar. Itulah sebabnya aku menunggumu di sini. Mari kita berbicara di tempat rindang itu. Aku tidak senang berbicara di sini. Diperhatikan banyak orang dan dekat dengan bau tai kuda. Kembali Saur Pitutur dan Pradapa beserta orang yang baru ditemuinya yang bernama Juru Sungging berjalan menuju tempat yang dikehendaki. Bagaikan tidak mempunyai perasaan, orang bisu yang masih muda itu berjalan di belakang. Kameswara yang tidak terlihat oleh pandangan mata karena terlindung oleh aji Panglimunan yang menyelubuhi sekujur tubuhnya,
terheran-heran oleh perkembangan keadaan yang dihadapi. Bagaimana? Kau berhasil melaksanakan tugasmu? Iya, aku berhasil. Di mana lelaki itu sekarang? Di Tumapel. Tumapel? Apa yang dilakukan di sana? Aku tidak perlu mengetahui apa yang dilakukan oleh pemuda itu di Tumapel. Tugasku hanya melacak di mana ia berada. Nah, ia sekarang berada di Tumapel. Kau seharusnya mengetahui apa yang ia lakukan di Tumapel. Sang ratu menghendaki itu. Pemuda itu mempunyai kemampuan kanuragan tinggi. Ia bisa bergerak kemana-mana. Bisa jadi di saat ini kau menemui aku di sini. Pemuda aneh itu sudah tidak ada lagi berada di Tumapel. Ia akan berada di Tumapel untuk beberapa saat lamanya. Katanya kepada sang ratu. Dan aku percaya. Sang ratu yang mempunyai ketajaman mata hati jauh lebih tajam dari mata hatimu. Pasti tahu mengapa pemuda itu berada di Tumapel. Baiklah. Sangat kuhargai apa yang telah kau lakukan. Aku akan melaporkan apa yang telah berhasil kau lakukan kepada sang ratu. Bagaimana dengan upah yang aku terima? Nih, terimalah. Kau boleh menghitung jumlahnya. Tidak perlu, aku percaya. Pergilah. Atau mungkin kau perlu berbelanja ke pasar lebih dulu? Apapun yang akan kulakukan terhadap uang ini adalah urusanku. Kau tidak perlu ikut memikirkan. Pradapa, Wirasanda, kita kembali ke pasar. Masih ada yang kita tunggu di sana. Sawur Pitutur dan Pradapa serta Wirasanda yang bisu kembali ke pasar. Kameswara mengira mereka pasti mencari Panci Tumpor, Suro Jipang dan Gajah Lampor. Itulah sebabnya Kameswara merasa perlu untuk berurusan dengan orang bernama Juru Sungging itu lebih dulu. Tunggu dulu, Kisanak. Siapa? Jangan pergi dulu. Aku mempunyai urusan denganmu. Kau siapa? Kau di mana? Namaku Danyang Barong Klodran. Aku tidak melihatmu. Baiklah, aku akan menampakkan diri. Juru Sungging terkejut ketika tepat di hadapannya yang semula tidak ada siapapun. Tiba-tiba muncul seorang pemuda. Juru Sungging segera melangkah mundur dan di luar sadarnya dia telah mencabut pedang. Aku tidak bermaksud bermusuhan denganmu. Sarungkan lagi pedangmu itu. Kau masih muda. Akan tetapi kau mampu menguasai sejenis ajian Panglimun. Siapa kau? Aku Danyang Barong Klodran. Omong kosong dengan sebutan Danyang. Di hadapanku kau jangan coba-coba mengelabui aku. Aku tidak percaya cerita gombal itu. Sebut siapa kamu. Ternyata kau berbeda dengan yang lain. Kau tidak menjadi ketakutan atau kehilangan akal melihat orang bisa menghilang atau sebaliknya. Menampakkan diri dari tidak ada ke ada. Kau benar. Aku memang menguasai sebuah ajian untuk melindungi diri dari pandangan mata. Aji Panglimunan. Dan siapakah kau? Namaku Kameswara. Orang bernama Juru Sungging itu memandang dengan tatapan mata curiga ke arah Kameswara. Tangan kanannya semakin erat melekat di gagang pedang. Sebaliknya Kameswara tidak bisa memandang remeh orang yang berdiri di depannya. Karena orang itu ternyata mempunyai pandangan yang luas atas berbagai jenis ilmu kanuragan. Kameswara? Benar. Apa yang telah kau lakukan? Kau tidak akan rugi. Enak saja kau berkata begitu. Apa aku harus menempuh cara lain? Cara lain apa maksudmu? Kau ingin aku memaksamu? Kau akan memaksaku? Kau kira kau bisa mengandalkan ajian Panglimunan itu untuk menghadapi aku, Setidak-tidaknya kau bisa mengukur ilmuku. Nah, kau pernah mendengar sebuah nama yang mempunyai nilai mengerikan. Orang yang mampu mengalahkan Kisah Balangit yang terkenal mempunyai ilmu kanuragan tidak tergapai karena sedemikian tingginya. Orang itu adalah Ken Arok. Ken Arok? Kau bermaksud mengatakan bahwa kau adalah Ken Arok? Tentu tidak. Akan tetapi aku mempunyai dugaan bahwa kau mendapat tugas dari seseorang yang kau sebut sang ratu itu untuk memata-matainya. Benar? Ada hubungan apa kau dengan Ken Arok? Aku saudara seperguruannya. Nah, pertimbangkan sebaik-baiknya. Apakah kau akan memilih tidak mau bercerita atau aku harus memaksamu untuk membuka mulut? Gila! Cepat jawab. Aku tidak telaten lagi. Jika Ken Arok memerlukan mengaum seperti seekor singa liar untuk meruntuhkan nyali lawannya, maka aku tidak perlu melakukan itu. Aku langsung akan meremas kepalamu dengan tanganku ini. Gertakan itu ternyata mempunyai pengaruh terhadap Juru Sungging. Dia menjadi ragu-ragu. Jika memang benar lelaki yang bernama Kameswara itu adalah saudara seperguruan Ken Arok, tentu dia bukan lawan. Pertimbangkan, apa untungnya kau menolak? Kau tidak rugi apapun. Apa sebenarnya yang kau kehendaki? Sudah jelas. Aku ingin mengetahui apa yang kau lakukan. Aku harus mengetahui karena berkaitan dengan seseorang yang sedang aku cari. Siapa? Orang yang akan menjadi ancaman terhadap peradaban. Seorang perempuan yang memiliki 3 buah mata.
Raut muka Ki Jurusungging mendadak berubah mendengar ucapan itu. Beberapa saat dia termangu. Kameswara menghela napas sedikit lebih panjang ketika Jurusungging menyarungkan kembali pedangnya yang nyaris tercabut seluruhnya. Baiklah, aku tidak keberatan. Aku hanya orang upahan. Aku tidak akan rugi menceritakan apa yang aku lakukan selama ini kepadamu. Bagus, ceritakan. Aku mendapat tugas dari Sang Ratu melalui perempuan yang bernama Nyai Saur Pinutur itu untuk melacak jejak seorang lelaki muda yang mempunyai kelebihan aneh bernama Ken Arok. Dengan telaten aku melacaknya. Akhirnya, aku berhasil menemukannya di Tumapel. Untuk apa orang yang kau sebut Sang Ratu itu memata-matai Ken Arok? Dan agaknya orang yang kau sebut Sang Ratu itu mengetahui beberapa hal aneh pada Ken Arok, sehingga berminat menjadikannya sebagai suami. Siapa nama Sang Ratu yang kau sebut-sebut itu? Ia perempuan yang kau sebut bermata tiga. Namanya Uma Durga. Di mana perempuan bernama Uma Durga itu berada? Di sebuah tempat yang disebut Pasetran Gondomayit. Pasetran Gondomayit? Di mana tempat itu berada? Aku tidak tahu di mana tempatnya. Bagaimana dengan sebuah candi? Apakah kau juga tidak mengetahuinya? Candi? Candi apa? Baiklah. Nampaknya yang kau ketahui hanya sebatas yang diceritakan oleh Nyai Saur Pitutur itu kepadamu. Terima kasih Kisanak. Kau telah bercerita panjang lebar kepadaku. Karena aku masih mempunyai urusan, aku terpaksa meninggalkanmu. Tunggu. Apa? Sebenarnya apa yang terjadi? Dan mengapa kau berusaha mencari perempuan aneh yang disebut-sebut bermata tiga itu? Itu masalah hati nurani. Di mana hati nurani berpihak, apakah pada kebajikan atau pada keangkarmurkaan? Renungkan hal itu. Jika kau memihak pada kebajikan, aku tidak keberatan bercerita panjang lebar kepadamu. Jurusungging termangu. Kameswara kemudian berbalik meninggalkannya. Kameswara melangkah ke arah pasar. Ki Jurusungging yang menatapnya dari belakang menjadi tegang ketika tubuh pemuda itu mengabur dan semakin kabur, menjadi sebuah bayangan yang tidak begitu jelas, untuk kemudian lenyap sama sekali, tidak ada bekas-bekasnya. Bagaimana, Nyai? Ternyata mereka belum muncul. Tidak apa. Mereka tidak terlampau penting. Dan aku percaya bahwa mereka pasti telah menyelesaikan tugasnya. Si bisu yang melarikan diri dari pasentran itu pasti sudah mati. Andai kata lolos dari kematian sekalipun, apa yang bisa dilakukannya? Akan tetapi, Nyai, mengapa jika mereka berhasil melaksanakan tugas, mereka tidak datang kemari sebagaimana yang telah dijanjikan? Lalu? Renungkanlah, apa artinya hal itu? Menurutmu apa? Pasti ada yang tidak beres. Ada baiknya kita mencari mereka sampai ketemu. Itu tidak perlu. Apa yang kau bicarakan, Wirasanda? Mana? Oh, itu mereka. Bagaimana Kakang Panji Tumper? Kakang Surojipang? Kalian berdua berhasil memenuhi permintaanku? Kenapa? Kalian berdua tidak berhasil? Iya, kami tidak berhasil. Tidak berhasil? Mengapa? Karena ada pihak lain yang campur tangan. Pihak lain yang campur tangan? Siapa itu? Sulit bagiku untuk menceritakan kepadamu, Nyai. Yang terjadi bagai tidak masuk akal. Namun itulah yang terjadi. Sejenis lelembut. Maksudku, Danyang yang mengaku bernama Barong Kalodran telah tahu apa yang hendak kami lakukan. Bahkan Panggir atau Lilo Legowo mati. Oh, Kakang Panji Tumper. Benarkah cerita itu? Benar, Nyai. Benar. Coba jelaskan selengkapnya. Apa yang terjadi? Maka berceritalah Panji Tumper dan Surojipang menceritakan pengalaman aneh yang mereka alami, didengarkan dengan seksama oleh Nyai Saur Pitutur dan Pradata. Sedangkan Wirananda mendengarkan pula dengan tatapan mata yang kosong. Bagaimana Pradapa? Percayakah kau? Sebuah cerita yang benar. Dongeng yang pantas diceritakan kepada anak-anak yang sulit tidur. Kau percaya? Bagaimana Kakang Panji Tumper dan Kakang Surojipang? Ternyata temanku tidak percaya kepada ceritamu. Akan tetapinya, kami bersungguh-sungguhnya. Kami tidak berbohong. Berceritalah yang jujur. Pertimbangkan baik-baik. Tidak ada orang yang akan mampu mencegah apapun yang akan kami lakukan. Tunggu, Nyai. Jangan, Nyai. Nah, jika kalian berdua takut, katakan saja apa yang sebenarnya terjadi.
Di mana orang tuli itu sekarang berada? Mengapa kalian tidak membunuhnya? Aku tidak tahu harus mengatakan apa, Nyai. Tetapi kami telah bercerita kepadamu apa adanya, Nyai. Tentang danyang makhluk halus yang ikut campur itu, ha? Bagaimana aku bisa percaya, Kakang? Tetapi, percayalah Nyai, kami telah mengatakan yang sebenarnya. Danyang yang bernama Barong Kalodran itu telah ikut campur. Dan kami gagah. Bahkan panggil mati, Nyai. Aku tidak percaya. Dan aku tidak telaten dengan pembicaraan ini. Pradapa, kau tahu apa yang harus kau lakukan? Sebaiknya jangan lakukan itu. Nyai Saur Pitutur dan Pradata terkejut mendengar suara yang tidak terlihat wujudnya itu. Nyai Saur Pitutur dan Pradapa menoleh mencari-cari. Akan tetapi yang dicari tidak kelihatan. Panji Tumper dan Suro Cipang yang tiba-tiba merasa justru gembira. Mereka masih ingat suara itu. Suara Danyang Barong Kalodran. Siapa? Siapa yang bersuara baru saja? Tunjukkan wujudmu. Jangan bersembunyi. Keluarlah ke sana. Jangan hanya memperdengarkan suaramu. Keluarlah. Dia orangnya, Nyai. Iya, Nyai. Dia orangnya, Nyai. Siapa maksud? Aku tidak akan lupa dengan suaranya. Aku yakin ia Danyang itu. Danyang Barong Kalodran. Benar. Iya, Danyang Barong Kalodran. Omong kosong. Keluarlah ke sana. Jangan bersembunyi. Ayo, keluarlah. Sebaiknya menampaklah, Kiai. Kalau memang benar kau adalah Danyang, sinar matahari tidak akan membuatmu kamanungsan. Baik, bersiaplah untuk menerima kehadiranku. Apa yang kau lihat, Wirasanda? Hah? Nyai Saur Pitutur dan Pradapa segera menoleh ke arah yang ditunjuk Wirasanda yang bisu. Maka nampaklah sebuah pemandangan yang menakjubkan. Sebuah wujud yang belum jelas menampakkan diri. Dari tidak ada menjadi kabur. Seolah dibungkus udara yang pekat dan selalu bergerak. Dan akhirnya wujud itu menjadi jelas. Dialah Kameswara. Kau yang berada di warung tadi. Iya. Itulah orangnya, Nyai. Dia Danyang Barong Kalodran. Diamlah Nyai. kau, Kakang Panji Tumpar, dan jangan ikut berbicara. Benarkah kau seorang Danyang di sana? Terserah kau akan mengatakan apa. Kau membuatku terkagum-kagum. Kau masih muda, namun nampaknya kau tidak bisa dianggap remeh. Kau menguasai ajian panglimunan. Sebuah ilmu yang kupelajari dari perguruanku. Dan ia bisa menjadi 3. Benarkah kata-kata orang itu? Di samping menghilangkan, kau juga mampu membelah dirimu menjadi 3 sosok. Hanya sebuah cara untuk membuat orang-orang itu ketakutan. Serta percaya jika kau adalah sejenis makhluk halus, Danyang? Benar. Aku pernah mendengar nama ajian membelah diri menjadi 3 macam itu disebut Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Benarkah demikian ke sana? Iya, aku menguasai itu. Aji Kakang Kawah Adi Ari-Ari. Bukan main. Kau masih muda. Akan tetapi di tubuhmu telah tersimpan berbagai ilmu yang langka dan luar biasa. Dan membutuhkan waktu yang lama sekali untuk bisa menguasainya. Namun nampaknya kau berhasil menguasai dalam usia yang sangat muda. Kau muda dan tampan sekali. Terima kasih untuk pujianmu. Dan aku senang berkenalan denganmu, Kisana. Terima kasih. Ternyata aku tidak salah ketika tadi merasa tertarik kepadamu saat makan di warung. Kau bukan orang sederhana. Biasanya yang pantas mengatakan demikian itu lelaki terhadap wanita, bukan wanita terhadap lelaki. Namun nampaknya tatanan semacam itu tidak berlaku bagimu, Nyai. Persetan dengan tatanan semacam itu. Aku tidak perlu harus terikat. Jika aku senang, aku mengatakan senang. Apa salahnya? Asal kau tidak menjadi tersinggung karenanya. Jika aku mengatakan yang sebaliknya, aku tidak tertarik kepadamu. Melancang anak muda. Oh iya? Selama ini tidak ada yang berani melakukan itu terhadapku. Bukan suatu kebanggaan jika aku berani melakukannya. Orang-orang yang kau maksud itu tentu sejenis orang-orang yang kerdil, yang tidak mempunyai keberanian apapun. Debah, kepada. Aku juga tidak suka dengan pembicaraan yang bertele-tele bagaikan tidak ada ujung dan pangkalnya. Nah, aku datang kemari memang untuk berurusan denganmu. Kata, di mana perempuan bermata 3 sang Uma Durga itu? Apa? Katakan, di mana perempuan bermata 3 itu? Untuk apa kau menanyakannya? Hah? Ia mempunyai persoalan denganku.
Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan mengikuti kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.